Kalau berbicara masalah melecehkan agama, apakah gue ada niat? Gue siap disumpah pocong, nggak ada gue niat melecehkan agama Islam. Kalau memang harus ada sumpah pocong, nggak usah hukum negara, sumpah pocong, nggak ada niat gue. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, nampaknya Firdaus Oyobo panik guys, karena lawannya adalah Achong Latif. Dan sudah berbagai pihak yang akan melaporkan Firdaus Oyobo. Asosiasi dukun juga begitu, akan juga ditutup dan dilaporkan ke MUI. Serta Achong Latif meminta Kemenkumham untuk menindaklanjuti Asosiasi Dukun Indonesia, tempat organisasi dukun bernaung yang kemudian menunjuk pengacara Firdaus Oyobo. Nah, kemudian Firdaus Oyobo malah minta sumpah pocong. Nah, bagaimanakah strategi Firdaus Oyobo dengan sumpah pocong ini? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Ada yang aneh dari Firdaus Oyobo, seorang pengacara yang mengerti hukum. Saat terjepit posisinya, malah minta sumpah pocong. Hal ini tentu untuk mengalihkan proses hukum yang sedang berjalan dan sedang ada di kepolisian agar mereka hanya meminta sumpah pocong. Terlihat dari raut muka Firdaus Oyobo tampak kepanikan yang cukup mendalam dan akhirnya pun dia menggunakan jalur yang bukan hukum. Padahal dia adalah pengacara yang juga sangat mengerti hukum. Jika memang dia bisa dan lihai dalam berbagai langkah hukum, maka tentu dia tidak akan minta sumpah pocong. Tapi ada yang aneh dengan Firdaus, karena dia malah minta sumpah pocong. Ini gimana guys ceritanya? Kelompok mereka ini yang harus memaksakan masyarakat ini, dan narasi-narasi yang dia sampaikan itu membangun kesesatan. Jangan sampai seperti itu. Jadi pencegahan salah satunya adalah saya akan minta ke Kumdanham untuk mencabut izin atau apapun yang dikeluarkan untuk organisasi atau kelompok yang Firdaus maksud itu, kelompok-kelompok perdukunan lah. Kalian tidak mengedukasi itu. Kalau berbicara masalah melecehkan agama, apakah gue ada niat? Gue siap disumpah pocong, nggak ada gue niat melecehkan agama Islam. Kalau memang harus ada sumpah pocong, nggak usah hukum negara, sumpah pocong, nggak ada niat gue. Nah, begitulah Firdaus Oyobo nampak panik saat pengacara Achong Latif mengatakan bahwa dia akan terus mengejar Firdaus Oyobo dan para dukun sampai asosiasi dukun itu ditutup. Malah Firdaus Oyobo mengatakan tidak usah hukum negara, sumpah pocong saja. Sumpah pocong nggak ada resiko fisiknya guys. Resikonya bagi orang yang percaya sih mungkin, dan bisa jadi dimanipulasi dengan berbagai macam cara. Tapi kalau hukum yang berlaku, maka akan jelas ada hukum pidana, ada hukum perdata, ada baju oranye yang menanti di penjara. Dukungan terhadap langkah hukum yang ditempuh Achong Latif dan kawan-kawan rupanya juga mendapatkan respon dari banyak pihak agar Firdaus Oyobo segera diproses secara hukum. Diakui Achong Latif, dukungan itulah yang menjadi amunisi bagi mereka untuk melaporkan Firdaus ke Polda Metro Jaya. Tetapi benarkah Firdaus pun tetap merasa tidak bersalah dengan pernyataannya dalam video yang telah tersebar di jagat maya? Buktinya apa? Respon dari netizen. Semua pada nggak suka ke Firdaus kok. Respon dari teman-teman tokoh-tokoh Islam seperti apa? Ada beberapa kiai ngirim video ke saya, bahkan memposting yang minta Firdaus untuk segera tobat, ini itu segala macam, minta atau mengecam saudara Firdaus. Beberapa pimpinan pesantren, kebayang kalau itu marah, santrinya gimana?
ada beberapa gerakan-gerakan santri juga, ada mahasiswa juga yang mengecam saudara Firdaus gitu. Itu bukti bahwa beberapa orang atau kebanyakan orang ini marah kepada saudara Firdaus. Kamilah yang mewakili. Sehingga dengan laporan seperti itu, pertama, proses hukum itu jelas. 2, tobat. Itu karena bentuk peduli juga ke Firdaus. Kenapa kita melaporkan? Kalau misalnya marahnya umat Islam di Indonesia ini membabi buta, apa yang dia mau lakukan? Satu-satunya kan biar ditahan dia di kepolisian, sehingga dia juga aman. Itu salah satu tujuan proses hukum. Sadar, terus koreksi diri, berubah tutur katanya lebih baik gitu. Itu tentunya salah satunya tujuan kita. Pedulilah ke dia. Kalau saya melihat itu memaksakan orang lain untuk percaya terhadap dukun yang dia anggap selama ini adalah tameng, ataupun buat dia, kalau menurut saya sih, kelompok perdukunan dia itu hanya dijadikan alat. Selain tameng, dijadikan alat untuk dia ngoceh di medsos, untuk dia terkenal, untuk dia segala macam gitu. Selama ini kan tidak ada orang tahu Firdaus, tidak ada yang tahu gitu. Bahkan kalau dari perkataan dia, aduh, mohon maaf nih, dia tidak mencerminkan seperti pengacara. Dia tidak mencerminkan seperti pengacara. Dari kabar Persatuan Dukun se-Indonesia yang terancam akan dilaporkan oleh Achong Latif ke lembaga MUI dan Kemenkumham untuk dicabut izinnya. Lantas benarkah Firdaus pun juga mengaku pernah ditawari untuk menjadi vokalis grup band Stinky menggantikan Andre? Selain hebohnya kabar Persatuan Dukun se-Indonesia dan Firdaus Owiwobo yang terancam dilaporkan Achong Latif ke MUI dan meminta Kumham agar mencabut izinnya, kabar heboh lainnya adalah soal pengakuan Firdaus yang menyebutkan jika dirinya pernah ditawari untuk menjadi vokalis grup band Stinky menggantikan Andre. Menurutnya, ia batal menjadi vokalis karena adanya perbedaan genre musik yang diusung band Stinky dengan dirinya, di mana ia lebih mengusung genre rock punk dan band Stinky mengusung rock alternatif. Ya, pengakuan Firdaus tersebut membuat heboh netizen. Kan gue ini kan jadi rocker sejak tahun 90, ya kan? Dari kalangan rocker itu kan, bahkan gue tergabung dalam vokalis rock Indonesia di bawah pimpinan Iki Lamo. Iki Lamo tuh grup mantan vokalis Edane. Gue bareng Roy Jekonia, Bumerang, bareng Andiri, Papa Segala, kita gabung dalam vokalis rock Indonesia. Gitu loh. Nah, gue penyanyi rock, vokalis rock Indonesia. Dan kalau bukan vokalis yang udah punya album dan cadas, ya istilahnya rocknya cadas, nggak bisa masuk situ, nggak bakal bisa masuk. Di situ ada John Angel, ada Power Slave dan lain-lain. Kita gabung. Artinya kalau cuma dijadikan vokalis Stinky sangat mudah bagi gue. Sementara gue biasa lagunya rock gitu. Akhirnya gue bilang kayaknya nggak ketemu dengan kalau gini. Tapi kalau lagu ini ketemu, gue bilang gitu kan pada sama tim Stinky. Akhirnya kita ya udahlah, tetap kita bersaudara. We'll be right back.